multi tasking. Mau banyak pekerjaan. Aku dulu. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dibagi dolomit itu nggak dipakai, gitu katanya pupuk kapur kayak gitu katanya kan, kapur. Jadi kapur itu Pak isinya ya, kalau kalsium karbonat, ada kalsium karbonat itu CaCO3. Tapi itu di uji laboratorium itu biasanya kandungan CaCO3-nya itu sampai dengan 90% atau 85%. Tapi bukan hanya kandungan itu saja Pak. Jadi ada zinc, ada juga magnesium, juga ada natrium, juga ada. Ya termasuk garam dari laut itu sebagian juga dari air yang turun terbawa sungai dari bebatuan yang ada di gunung. Nah itu salah satunya itu. Jadi itu sangat penting mineral. Nah kalsium ini ya bahasanya kalau kita logikanya Pak supaya Bapak lebih yakin, semen itu kan bisa merekatkan ya Pak, ya kan? Semen itu kan bisa jadi tembok ya, gedung ini kan karena adanya semen. Semen ini kan asalnya juga dari batu kalsium Pak. Batu ini dibakar sampai 1500 derajat itu jadinya semen. Kalau dibakar 900 derajat itu jadinya kapur tohor. Kalau tidak dibakar, digiling saja itu jadinya kalsium karbonat. Ya, cuma digiling. Kalau kalsium karbonat itu nggak digiling, atau kalsium yang dolomit itu nggak diolah, cuman batu dipecah, dihancurkan, ditepung. Nah, jadi logikanya aja ini bisa nempelin gedung, bisa membuat gedung semen itu Pak. Nah sehingga untuk membuat tangkai si akar ini lebih kokoh dibutuhkan kalsium Pak. Ya, dibutuhkan kalsium. Ya sama dengan kaki kita kan terdiri kalsium, tadi kan sudah dibahas tuh. Nah tulang kita kan dari kalsium. Nah kalsium itulah yang merekatkan. Jadi bisa jadi pupuk Bapak kurang variatif. Jadi nanti pada masa setelah panen, selain NPK Bapak tambahin ZA. Ya, ZA itu kan sulfur sama nitrogen Pak ya. Ada nitrogennya, jangan nitrogen aja, yang ada sulfurnya, supaya nanti duriannya legit rasanya Pak ya. Dikasih ZA. Nah nanti pada saat akan mengangkat pucuk, kemudian biasanya setelah bunga, pada saat bunga Bapak jangan pupuk dulu sampai dia jadi Pak ya, sampai jadi. Kemudian di bawahnya Bapak biasanya disemprot pakai ini enggak, Roundup atau pakai ini dikoret. Nah betul, pakai mesin aja dipapras. Bapak nggak koret sama sekali. Paling dekat pohonnya. Enggak, yang agak jauh Bapak nggak koret. Enggak. Bapak koret. Karena itu ada akar serabut yang naik Pak. Nah itu kalau dikoret fungsinya nanti akar serabut yang tua terputus Pak, nanti ganti yang muda. Jadi Bapak koret yang ujung-ujung itu petani kopi juga berlaku seperti itu. Jadi jangan disemprot aja. Jadi kalau disemprot aja pakai racun rumput, itu dia nggak ganti akar serabut yang naik ke atas. Jadi akar serabut itu ada yang naik ke atas Pak, halus-halus itu. Coba Bapak ini nanti ada akar kecil-kecil yang naik. Nah itu Bapak kalau dikoret itu Pak pakai cangkul, nah itu terputus Pak. Nah nanti muncul akar baru. Nah akar baru itulah yang menyerap nutriennya lebih maksimal Pak di situ. Jadi kalau cuma disemprot dia mati kering, dia nggak regenerasi. Ketika diputus dia muncul akar baru, regenerasi dari akar serabutnya. Nah ini semua tanaman keras berlaku itu ya, kayak durian, coklat, kopi gitu, itu berlaku. Jadi jangan, pukat juga ya, jangan disemprot aja. Atau mungkin kayak Bapak tadi, kelembaban ya dibutuhkan, jadi nggak dimatikan ya Pak. Ya karena rumput itu juga sebenarnya kita salah ketika membersihkan terlalu bersih, karena adanya rumput itu kan dia menyebabkan
tanah bisa menjadi lebih lembab, jadi tidak langsung, dan dia juga menahan longsor ya. Nah itu salah satunya juga fungsinya untuk itu. Jadi pemupukannya aja metodenya bisa menggunakan tadi Pak ya, agak NPK-nya di variatif ya, ditambahin ZA pada masa setelah buah supaya ngangkat pucuknya Pak. Nah nanti pemupukan keduanya Bapak kasih TSP, tambahin TSP aja Pak, NPK TSP, dan nanti pakai iziauranya diaduk sekalian. Nah kemudian nanti ditambah mineral, mau sekaligus juga boleh atau nanti per 3 bulan sekali juga bisa. Nah intinya ditambahin mineral di pemupukan. Lebih bagus kalau Bapak bisa di lubang, itu kalau dia ini, jadi dibuat lubang, nah disitulah dikasih pemupukan. Digaruk dia. Ya? Digaruk dia. Digaruk kakinya juga. Gimana Pak? Digaruk. Dibolongin kita. Oh dibolong, iya, dibuat biopori Pak. Iya. Iya dibuat biopori 30 cm bisa dimasukkan di sana. Jadi supaya, karena Bapak kan metodenya rumputnya nggak dibuang tuh Pak. Iya. Nah itu nanti kalaupun memang mau dibuang itu tadi dibabat ya, baru nanti dipupuk di situ, dibabat keliling berapa ini, supaya dibabat keliling umpama 3 cangkol atau 4 cangkol lebar tuh Pak kelilingnya. Itu tujuannya untuk memutus akar serabut yang sudah tua. Nah nanti Bapak pupuknya di situ juga bisa. Seperti itulah ya metodenya. Selamat mencoba. Takarannya. Bos, terima kasih banyak Bapak. Gimana Mas? Ini adalah produk terbaru dari Zaura. Masya Allah. Kalau sampai terjadi masalah dengan tumbuhan Anda di sekitar Anda, Oke. nah itu bunga, buah-buahan maupun apa, coba ini luar biasa. Luar biasa. Sekali pakai bisa 14 kali. Iya nanti salah. Ukurannya satu kotak. Pinggangnya sampai kuat kap berapa ini nih? Yang depan jongkok. Karena ini 15 liter. Mundur Pak, biar jarak jauh aja kita ngeliatnya. Cukup. Kayak Zaura. Karena satu botol atau 15 liter. Gatel nggak itu Pak? Enggak, sepakat. Kayaknya nggak bikin. coba coba. Langsung ya? Ya, langsung. Boleh mencicipi? Cukup. Buat dicicipin. Belum larut nggak apa-apa, pindah juga nggak apa-apa. Biar larut sendiri nanti. Ya gitu. Minimal 1 hari bisa langsung pakai. Iya. Optimalnya 7 hari. 7 hari tercipta. Kalau lewat 6 bulan, bisanya hanya diminum. Bisa dikocor, bisa dispray. Seenaknya sampai 2 liter per tangki. Enggak mudah. Enggak, karena kan ureanya sedikit. Sampai berapa bulan? 6 bulan. Tapi kalau kena paparan matahari Ini nggak bisa jadi pupuk dong. Enggak apa-apa. Ya, jadi kalaupun ini umpama taruh di panas, tapi ya sebaiknya taruh. Tapi kalau kalau air ini kan belum tentu dia steril. Artinya walaupun dari kita nggak boleh kalau ada septic tank yang dekat dengan sumur. Jadi ada aturannya minimal 10 meter. Tidak bekerja lebih efektif ketika tanpa udara. Jumlah bakteri atau mempermudah NPK itu diserap oleh tanaman. Menambah PK N dulu atau urea. Itu biasanya 2 kintal 200 kg. Biasanya NPK-nya dia 1 kintal plus 100 NPK. Ini pemupukan pertama ini. Jadi pemupukan pertama. Terus pemupukan kedua, ini biasanya yang ideal yang mereka pakai itu di 300 paling hanya sekitar NPK, ada yang 200 lagi, ada yang
300, taruhlah 250 kilo. Ya. Per hektar ini. Ini umumnya ini. Jadi paling sekitar 5 kintal. Gitu, 5 kintal itu rata-rata 5 sampai 6 itu paling banyak. Bahkan ada yang di bawah itu, Pak. 1 hektar. Tapi lihat trennya panennya berapa? Ini rata-rata 6 Pak. 6 ton per hektar. Ini rata-rata dengan dia memberikan ini bahan sendiri kan cuma dapat 6 sampai 7. Udah bagus tadi. Jadi inilah problem kita, bagaimana caranya dengan petani ini bisa meningkat. Jadi caranya begini. Kita targetkan kalau dia biasanya panennya 6 ton. Kalau kita targetkan 7 ton aja. Naik 1 ton per hektar. Apa yang dikurangi? Apa yang dikurangi kira-kira? Nah, urea dikurangi. Mungkin kurangi 50. Ya, berarti jadi 150. 150 di sini bisa dikurangi 50 karena mereka mainnya subsidi, Pak. Kalau subsidi kan murah banget ya, jadi untuk bisa mendapatkan pupuk Izaura bisa dikurangi di sini. Ini dari 200 Bapak kurangin aja 150, ini kurangi 50, ini dikurangi 50, jadi 200 kilogram. Nah, artinya apa? Sudah mengurangi 3 kintal. Ya. Itu saya yakin bisa lebih di atas ini, Pak. Dengan catatan tadi ada puradannya, karena sehebat apapun padi kalau kena hama rusak itu ya tetap nggak panen, Pak. Tapi kalau tikus memang agak berat buatnya ya. Kalau koreng apa segala macam biasanya. Nah, jangan salah, nanti kalau pakai Izaura, tanaman padinya itu lebih lebat, daunnya lebih tebal, itu disukai hama, Pak. Justru disukai hama. Iya, karena dia enak, padinya pun nanti lebih enak. Padinya lebih enak. Yang sudah padinya bulirnya lebih padat, rasa nasinya lebih enak. Dan itu nanti lebih tahan basi. Kemarin kan saya sudah katakan residu kimia itu yang menyebabkan nasi cepat basi. Kalau MPK-nya tinggi, itu nasi cepat basi. Ya, di Medicom itu cepat kuning. Jadi nanti kalau menggunakan pupuk Izaura, silakan nanti dilihat padinya, testimoninya. Mungkin 6 bulan ke depan. Jadi maaf ini nanya lagi. Jadi dari 200 kg itu memerlukan Izaura itu berapa cc itu? Nah, ini kan baru tahap awal ya. Saya berharap ini bisa masuk, kalkulasinya berapa? Kalau 70, ini harga urea berapa? Harga urea 90.000. 90. Berarti katakanlah semua NPK 90. NPK kalau itu 100. Berarti kalau kali 3, berarti kurang lebihnya 300. 270 ya. 270. Untuk beli Izaura dapat berapa? Berarti Izaura itu dapat 3, 4. Dapat 4 botol. Nah, 4 botol ini masukin Izaura dengan metode fermentasi seperti kemarin. Jadi 1 bungkus air 5 liter dikasih NPK setengah kilo. Semprot 2 liter per tangki. Ya, semprot di umur 20 hari setelah pemupukan pertama. Kemudian nanti pemupukan kedua semprot lagi di umur 50 setelah pemupukan kedua. Berarti dalam masa vegetatif sampai generasi itu cuma 2 kali. 2 kali pemupukan. Intinya setelah pemupukan kimia dikasih bakterinya. Jadi 4 ya. Jadi apa bisa lagi Pak kalau tidak ada yang salah? Puradan itu dari 2 kilo itu dikasihnya berapa? sesuai dengan dosis puradannya. Sesuai yang tertera ya. Karena kan ada banyak jenis tuh puradan ya.
sesuai dengan anjuran itu aja. Baca deskripsinya. Ya, oke. Ya. Pakai izaura tadi sebelum tanah bisa dilakukan penyemprotan. Sekarang begini, kalau 4 itu kan jadinya 20 liter, ya kan? 20 liter. Dari 1 hektar ya Pak ya? Ya, kita bagi aja, bagi 3 aja. Jadi ini dibagi 3, kurang lebih 6 ya, 6 gayung lah. Satu gayung per tangki aja, satu gayung cukup. Jadi satu gayung per tangki saat ini kan jadinya 20 liter ya, NPK-nya. Jadi apa? Fermentasi ijauranya. Jadi 20 liter kan, yang 4 botol. Nah, nanti yang 6 gayung itu dilakukan untuk penyemprotan dasar sebelum tanam, ya, sebelum tanam. Kemudian nanti yang 6 gayung lagi pemupukan setelah pemupukan pertama di umur 20 hari. Nanti sisanya yang 6 gayung lagi setelah pemupukan kedua. Itu aja. Jadi kurangi kos yang biasanya, masukkan izaura, hitung volumenya, bagi mereka. Itu aja Pak. Karena yakin kalau ini bakterinya sudah cukup efektif. Kalau mereka ragu, sisain 1 peta yang tidak disemprot izaura untuk perbandingan. Ada perbandingan ya Pak? Iya. Bapak kalau ragu, sisain 1 peta yang tidak disemprot izaura. Atau kalau Bapak ekstrim lagi, Bapak pakai izaura, ya, saya yang beli lebihnya dari 7 ton untuk saya. Pemupukan pertama dan kedua 200. Bapak pakai pupuk dasar oke enggak? Pakai. Pupuk dasar. Pohenya berapa karung? Kurang lebih 30 karung. 30 Karung. kotoran apa nih? Kotoran kambing dan tai ayam. Kotoran campur 30 itu. Campur, ya, sekam. Nilainya kurang lebihnya berapa? Per karungnya 12.000. 12.000 berarti 360. Ya. 360. Urea berapa sak? Urea Pakai enggak? 200. Urea 200. Ya, sampai pemupukan kedua itu. Pemupukan kedua sama ini 100. Oh, kita tulis saja pemupukan pertama. Ureanya berapa? 100. Urea 100, NPK 100. Terus pemupukan kedua Sama. 100 juga. Nah, ini kurang lebih setengah. Nah, ada obat-obatan lain, fungi, insek, pestisida untuk ulat. untuk ulat, insektisida itu obat-obatan ya. Ya. Tanaman segini Pak dapat berapa panennya? Rata-ratanya Bapak? Kurang lebih 2 ton 6 kintal kemarin. 2 ton 6 kintal 2.600. 2.600 kilo. Ini menurut Bapak sudah cukup bagus. Yang bagus ini paling bagus ya kan Bapak pakai tanam terus kan? Karena memang kondisi tanahnya agak becek. Karena banyak hujan. Apa memang selalu becek? Sawah, daerah sawah atau gimana? Termasuk tanah hujan. Oh, termasuk tanda hujan. Tanah basah. Tanah basah. Enggak, menurut Bapak enggak maksimal. Kurang maksimal. Bapak biasanya pernah panen di atas ini? Karena cuma dengan jenis bibit jagung yang berbeda. Oh, jenis bibit yang berbeda. Jadi rata-rata ini. Ya. Kalau dibuat rata-rata dari setiap panen tanaman setiap musim. Setiap musim. Ya diambil tengahnya aja Pak, supaya kita fair penjelasannya ya. Oke. Jadi ini dibuat rata-rata Bapak
panennya ya setiap musim 3 bulan sekali. Jadi di sini Pak, urea ini bisa kita kurangi 2, ini dikurangi 25 kilo. Berarti 75 kilo. Ya, kurangi 25 kilo, ini 25 kilo. Nah, kohe ini Bapak kurangi lagi, ini 25, ya 25. Jadi sudah 1 kintal ya Bapak kurangi ya. Oke. 1 kintal dikurang 1 kintal nilainya 100.000 lah ya kurang lebih 200 ya. 1 kintal 200.000 ya, kita kurangi 25. Kohe nggak usah dikurangi lah. Kohe mau dikurangi nggak? Jangan. Karena tanahnya bacek ya. Ya tanahnya jelek jadi jangan dikurangi. Ini 25 berarti nilainya ada 200. Ini kalau untuk pakai 2 botol sebenarnya cukup. Ya. Izaura. Tapi pakai 3 botol juga Bapak masih cukup. Tambahin 10.000. Ya itu rencana untuk nantinya pembukaan dasarnya pakai Izaura. Ya, jadi pakai Izaura yang akan ditanamin setelah Bapak biasa pakai pembeku biji enggak? Pakai herbisida selektif. Ya pakai. Selektif kan setelah ada tanaman. Setelah tanaman 12 hari. Sebelum itu enggak dikasih. Belum pernah. Wajib pakai pembeku biji karena Bapak pakai kohe Pak. Karena kohe itu kan walaupun kohe kambing tetap ada rumput. Rumput. Ya. Jadi Bapak pakai pembeku biji supaya rumputnya tidak terlalu banyak dan varian rumputnya tidak nambah. Sebelum tanam. Jadi sebelum tanam kasih pembeku biji, kemudian 1 hari sebelum tanam ya pembeku biji itu dibiarkan kurang lebih 3 hari Pak. Setelah 3 hari Bapak semprot dengan Izaura. Sebelum tanam juga kan? Iya, jadi kalau ini Bapak masukkan 3 botol, 1 botol untuk semprot pertama, 1 botol penyemprotan kedua, ada setelah pemupukan pertama. Nanti 1 botol lagi dipakai untuk penyemprotan kedua setelah pemupukan kedua. Paham ya Pak? Ya. Fungisida Bapak wajib pakai di awal. Jamur. Nah, jadi nanti kalau pakai ini insya Allah nggak kena fusarium. Tapi nanti di umur 15 atau 20 hari Bapak masukin fungisida. Ketika daunnya itu sudah mulai Pak. Sudah mulai daunnya hijau itu Bapak jangan seneng dulu. Itu menarik hama. Kalau ulet itu biasanya memang di situ. Jadi tetap disemprot ulet maupun fungisida di umur 20-an itu. Nanti umpama fungisida 20 hari, umur 20 hari setelah pemupukan Bapak selangi lagi insektisida. Memang betul Pak, karena sekarang umur 70 hari itu sudah mulai kena jamur batang kan? Nah, jadi itu saya pakai fungisida itu. Fungisidanya Bapak dari awal dari umur 20 nanti selang 3 hari Bapak fungisida dan dilakukan 2 kali dengan bahan aktif yang berbeda. Ya Pak. Jadi kalau bahan aktifnya yang pertama A, maka nanti cari yang bahan aktifnya beda. Semprotannya kedua. Insek juga begitu Pak. Bahan aktifnya yang berbeda dari 2 aplikasi. Untuk memutus dari dia yang mulai kembang. Paham ya Pak? Paham. Nah, ini contoh tanaman jagung ya Pak ya. 500 meter ya. 500 hektar. Oh 500 batang. 500 batang itu berapa luasannya tanahnya? Berapa lantai? Lantai itu 400 meter. Berapa lantai? Sekitar 500 meter. Jadi 1 lantai lebih kurang lebih ya. Jadi jarak tanamnya berapa? Jarak tanam sekitar 60 berarti sekitar 600 meter. 800
satu lantai mas, paling 400 meter. Ya. Ya tergantung, kadang-kadang ada yang 30. Nah, iya, kalau lebih meter kan, kalau kita hitung 1 meter kan ketemunya 500. Kalau sampai kasih hanya 50-60 kan nggak ada jaraknya 1 meter, ya kan? Berarti lebih kecil dari ini. Paling kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Ya. Bahan apa? Cabenya jenis apa? Cabenya jenis ceplak apa ya? Cabai rawit. Cabai rawit. Cabai ini ya. Cabai yang kecil. Cabai setan itu Iya, ya. cabai setan. Memang itu namanya cabai setan. Enggak ada varian bentuknya apa? Ya, cabai setan. Di video yang tulisannya cabai setan gitu. Misalnya itu cabai setan. Cabai setan sebenarnya. Cabai ini kata kopi, nama begini ini haram, nggak boleh gitu. Kalau didaftarkan halal, itu nggak boleh. Kayak bakso setan itu nggak boleh. Haram itu kata kopi. Kalau nggak akan dapat izin halal. Ya. Kalau sebutannya yang mengerikan. Jadi cabai setan, ya sudah akan kesepakatan ini ya. Ada minggu lagi. Itu bagaimana? Saking pedasnya. Saking pedasnya. Biasanya pakai pupuk pertama berapa? Dasarnya dulu. Dasarnya pakai pupuk organik. Oke. Oke. Oke berapa karung? 30 karung. Oke 30 karung. Dari tai ayam. tai ayam aja. Ayam bertelur apa ayam daging? Ayam berdaging. Ayam daging yang ada sebutnya itu ya. Iya. 30 karung. Satu karungnya berapa? 10.000 Pak. 10.000, 300.000. Ada pakai dolomit, campur dolomit ya? Tergantung, kalau ada yang Jual, tidak pakai, kalau kalau enggak enggak pakai. soalnya di sana sulit ya. Sulit daerah mana? Daerah Majalengka, Malusma ya saya. Dolomit, kalsium karbonat nggak ada. Enggak pakai. Sampean di toko besi ada tulisannya mil. Iya. Mil ada, Ada. pakai mil. Oh iya. Ya, mil itu kalsium karbonat sebenarnya. Cuma mereknya aja mil. Jadi mil yang sering dipakai untuk semen. Ya, yang untuk laser. Yang putih. Kalaupun nggak ada, pakai itu. Oh itu bisa Pak? Bisa. Itu kalsium karbonat. Ya. Jadi kalsium karbonat itu biasanya banyak di kebun. Betul kan? Ya, kalsium karbonat. Nah, itu kata namanya kalau di pertanian. Tapi kalau di toko besi mereka mil. Orang itu campuran semen untuk aci. Nah, itu mil itu kalau di toko bangunan masuknya mil. Tapi kalau di pertanian dimasukin namanya kalsium karbonat atau katan. Barangnya sama itu. Ya, itu udah ketemu lagi gitu. Makasih Pak. Ya, jadi koke nanti campur mil. Oh, iya. Ya. Mil itu kalsium karbonat itu juga mineral. Iya ya. Ya, bahannya kokoh. Ya, ini kurang. Ya. Terus pemupukan pertama pakai berapa? Urea. Udah 50 kilo. Hah? 50 kilo Pak. 50 kilo. 50. NPK Boskannya 70. NPK 70. Sampai bocor atau sampai keluar? Itu ditabur. Oh, ditabur campur pupuk dasar. Ya. Oh, dicampur pupuk dasar. Jadi ini jadi satu. Ini jadi satu. Ini 100.000 sama ini 100.000 ya? 50, 90. Nilainya berapa? Kurang lebih ini 125 ya? Ya 125. 125.000. Ini 300.000. Terus
kedua biasa. Pembukaan yang kedua berapa? Itu di kebalikannya Pak. NPK yang 70, urea yang 50. Dibalik. Ya. Urea 70. Ya. NPK 50. Kurang lebih juga sama harganya. 120.000. Nah, yang kedua. Ini bukan sampai panen. Sampai panen. Sampai panen ya. Nanti setelah panen. Setelah panen baru isi nutrisi. Ya. Penggunaan nutrisinya berapa? Campuran minyak. Dikocor di semprot. Disemprot Pak. Semprot sama kocor. Kocor enggak? Dikocor tergantung melihat kondisi tanamannya Pak. Kalau tanamannya kurus saya kocor. Ya. Kalau cukup gemuk semprot aja. Ya begitu. Kalau namanya apa? Paling mau pakai dan hasil Pak. Gadasil yang kemasan kecil. Yang kecil, yang serbuk. Gadasil yang berapa kilo? Habis berapa kilo? Yang 4 graman Pak. Oh ya, gramnya 100 gram, 50 gram juga. Ya. Satu bungkus 50 gram. Iya. Gadasil itu isinya NPK loh. Iya, NPK ya? Iya, NPK. Kenapa saya nggak pakai kayak ini di dalam gitu? Gadasil itu kan ada yang NPK, ada yang P dan N, ada yang K dengan N. Ada yang sama. Gadasil itu brand merek ya, luar biasa. Jadi merek Gadasil itu adalah merek pupuk yang sudah sangat lama sekali. Jadi dia nggak iklan nggak apa-apa, tapi itu disesuaikan sama barangnya, betul kan? Iya ya. Isinya sebenarnya NPK itu. Ada yang NPK, ada yang N plus K, ada yang P plus N. Jadi ada maksudnya pupuk pembuahan, ada yang pupuk pertumbuhan kan? Iya ya, betul betul. Ya itu. Sebenarnya itu isinya. Coba nanti perhatikan lagi. Harganya berapa ada di sini? Tergantung wilayah Pak. Enggak, satu bungkus berapa ya saya pakai? Ada yang 20.000 Pak. Oh, Gadasil yang pakai berapa Gadasilnya? Satu bungkus itu satu kali aplikasi Pak. Satu bungkus yang 50 gram satu kali semprot. Ya. Tergantung lahannya Pak. Enggak, kalau yang lahan ini, ada kayak ini. Paling satu bungkus Pak. Satu bungkus Ya. 20.000. Itu nutrisi. Jadi Ya, setiap panen saya kasih ini. Ya. Ya. Setelah panen itu biasanya antar panen lagi berapa lama? 2 minggu Pak. 2 minggu sekali. Ya. Berarti 2 minggu sekali sampai kasih ini. Ya. Ya. Ini per 15 hari. Ya, ya. Per 15 hari. Biasanya sampai umur berapa kali petik? Itu kadang-kadang ada yang sampai 13, 15 kali petik Pak. Tapi kalau tidak produktif paling sampai 8 kali Pak. 8 kali petik mati. Mati. Terlalu pendek usianya. Taruhlah 10 ya, kita ambil ya. 10 kali. Nanti kalau pakai Zaura bisa sampai 18 kali petik. Amin. Ya sudah begitu. Makanya sudah mati disemprot keluar tunas baru. Jadi yang sudah seperti itu. Pada banyak yang memakai seperti itu. Cabai yang putih itu. Jadi ini 10 kali ya. Artinya ini kosnya 20 berapa ya? Kalau 10 kali berarti ya dikali 10 kali 10 berarti 150 hari. Ya, 150 hari itu berarti 4 bulan. Bulan. Ya, perlunya 4 bulan. 4 bulan ini sudah expired. Ya, ini kosnya ini kali 10 berarti 200.000. Nah, nanti nutrisinya mas, sampean ini nutrisinya. Ini nanti pakai NPK saja, ya. Atau NPK khusus yang ada 10. Oh iya iya. Ya, tapi kalau saya kulit sama insektisida itu saya pakai Oke Pak. pakai di rolling ya, Ya. bahan aktifnya di rolling, diganti, bahan aktif diganti di rolling, kemudian kalau ini menurut saya kalau dikurangi ureanya bisa dikurangi
ya urea sama NPK-nya ini kan 70 kilo, ini sampai kurangi 10 kilo, ya kurangi jadi 40, ini jadi 60, ini jadi NPK tadi 30 ya, 50 ya. Jadi kurangi 10 kilo mas. Ya, nanti kita buat nutrisi aja. Dari nanti NPK yang sisa ini sampai kumpulin untuk nutrisi. Jadi sampai nggak perlu pakai gradasi, nanti campurannya biologis sama NPK terus. Ya, NPK terus. Nanti campurannya kalau mau pakai NPK terus, sampai nggak usah pakai campuran Izola. Jadi nanti NPK yang sisanya ini, ya itu sampai fermentasi dengan Izola. Nah itu nanti untuk nutrisi. Racikannya sama per setengah kilo. Kalau saya mau tambahin urea berarti 250 gram urea, 250 gram NPK. Ya, jadi setengah kilo satu botol Izola, airnya 5 liter. Nanti dipakai 1 liter aja untuk spray. Tapi kalau untuk bocor sampai NPK-nya ditambahin. Ya, NPK. Nah, kalau nanti pakai NPK plus itu 3 kali penyepraian NPK, tambahin NPK plus tanpa ada Izola. Lalu kita aja NPK plus. Ya. Kalau musim hujan, sampai tambahin mil atau beli kalsium, pupuk kalsium aja. Kalsium yang 1000 itu 1 kilo cuma 15.000. Ya, cuma 15.000. Itu murah. Sampai nggak pakai gradasi nutrisinya. Jadi pakai NPK plus yang ada sebelumnya, tapi tidak dicampur dengan Izola. Terus 2 minggu terus 2 kali memupukan itu baru 1 kali NPK plus ditambahi dengan kalsium. Itu sudah cukup untuk nutrisi. Nah, untuk penanganan layu fusarium Pak, Ini setelah nanti nggak ada kena fusarium. Kalau sampai dari dasaran sudah disemprot fusarium. Karena ini kemarin kan saya jelaskan ada Bacillus. Itu lebih kuat dari Trichoderma. kalau untuk jenis hama pakai gimana Pak? Nah, pakai juga itu karena Phytophthora itu juga jamur. Nanti kalah juga sama Bacillus. Itu caranya sama gitu? Sama, caranya nanti semprot titik itu sama enggak kena pakai. Ya, nggak kena pakai, termasuk kalsium juga itu dipakai itu. Kalau rotok, kalau nanti gambar rotok, ketika spray, saya tambahin semen 2 sendok untuk lagi. Semen. Jenis apa saja? Jenis semen apa saja? Semen apa saja? Semen kan ada itu. Saya mana jenis semen 2 sendok untuk mencegah rotok. Semen, semprotin. Nanti semennya lengkap ya. Bagus ya. Semen itu kalsium Pak. Pakai betul. Itu kan seringnya apa? Biasanya rontok daun. Nah ya, kalau rontok kalau parah sampai beli semen kasih 2 sendok spray. Rontok daun. Ya. Semen itu kalsium. Buang busuk biasanya. Ya itu juga dia untuk nahan supaya tidak bagus. Cabainya nanti bagus ya. Ya, hama itu, hama lalat itu. Ya, kalau dosisnya kecil ya, 2 sendok, bukan sendok semen. Sendok makan. Semen. Iya. Semen. Kalau ukuran milnya Pak, ukuran milnya berapa? Kalau mie, Ya untuk mie ini dicampur sama kue. Tadi Iya, kalau tapi milnya berapa mie, gitu ukurannya? kalau ini pakai 2 karung cukup. Karena mie kan murah cuma 30.000. Iya, ya. Ya kan? Murah. Mie itu 30.000, tambahin kan cuma 60.000. Kalau ada kantan campur kantan sebesar, dia sebesar. Tapi ini misalkan Pak ya, sebelum itu sudah terjadi paten lalu layu sebagainya. Tapi nanti semprot aja. Nanti semprot dari fermentasi sampai ke dalam. Ya itu kemarin mati Pak. Kena hujan nih, musim hujan ini mati. Sampai beli semen nanti semprot pakai Izola dari hasil fermentasi nanti malam. Ya. Kalau kemarin nggak rugi Pak. Rugi maksudnya nggak panen nih. Apa nih? Kena hujan terus. Kena hujan terus, busuk dia. Busuk. Kena enggak?
Enggak, maksudnya mulai itu daunnya dulu pada. Nanti kalau pakai hijauan dengan resep ini insya Allah ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Karena nanti daunnya akan lebih berat. Daun yang tipis itu kalau kena hujan memang tidak hanya dan susu kelompok. Jadi nanti kalau ureanya bagus, NPK-nya terserah, pakai hijauan, tambahin kalsium, ya, itu tambahin semen, itu bisa. Karena kalau olahan pertama biasanya tanaman timun sampai 3 kali musim, terus ganti kadang sama cabai, kacang panjang atau buncis gitu Pak. Yang pertama mah timun dulu, karena timun itu masa panennya cepat, ya. Bisa cepat mengembalikan modal ya Pak. Ya. Tapi kalau timun terus kan berarti sampai perputaran uangnya lebih cepat. Iya Pak. Kenapa nggak timun terus? Ya pengen nyoba yang lain gitu. Pengen nyoba yang lain. Iya. Kan kalau nyoba yang lain, tempat ininya harus berubah. Berubah nggak? Apa Pak? Bulutannya harus berubah nggak? Kalau ganti tanaman lain. Beda sih kalau untuk cabai kan biasanya olahannya buat pedengannya lebih tinggi biar gak tergenang air. Kalau timun bikin bedengannya paling 30 cm tingginya. Artinya lebih mudah timun daripada cabai sebenarnya. Lebih mudah timun kalau perawatan. Panennya berapa lama itu sih? Kalau timun biasa kan tanam biji ya. Iya. Tanam biji sampai akhir panen, sampai selesai panen, sampai finish itu 2 bulan Pak. 2 bulan. Iya. 1 bulan juga mau panen. Panen paling 20 kali petik Iya. sampai Dari tanam sampai panen itu berapa hari? 36 hari ke panen. Hari. Iya. 36 hari. Sampai pengen timun aja atau pengen cabai saja? Semua Pengen dia. timun dulu, timun. Enggak, kalau ganti tanaman kan mesti ganti. Pengennya timun aja Pak, timun. Nah, timun aja. Iya. Ya. Kalau saya lihat omongan Abang sebenarnya timun aja, tapi kalau selama ini timun terus penyakitnya datang. Iya. Iya enggak? Iya. Ada kalanya enggak tumbuh. Iya. Iya kan? Kalau timun terus. Betul. Nah, nanti kalau pakai Izaura bisa spesialis timun. Iya. Ya, bisa seperti itu. Ya di Lampung Barat itu ada yang dia sliding. Tadinya sama kasusnya, dia kepengen itu sliding. Tapi karena kalau sliding terus, dia nggak bisa. Nah sekarang dia spesialis sliding karena ada Izaura. Iya. Nah itu, jadi tanamannya tambah meningkat, subur dan tidak seperti yang disampaikan tadi, harus ganti supaya penyakitnya hilang. Tapi ada pencegahan ya, ada pencegahan. Lahan 4.000. Ini sayuran ya, jadi berlaku ke sayuran yang lain, mau kacang, mau gabah itu berlaku. Jadi sawit. Sawi, Pak. Sawi, ya. Sawi. Sawi mah gampang gitu. Kalau sawi harus ini fermentasinya kayak itu nanti airnya diperbanyak. Karena kan penyemprotnya pupuknya seminggu berapa kali? Kalau untuk pencegahan seminggu sekali Pak. Pencegahan itu Ya. hama, insek, Bisa hama, bisa penyakit. jamur. Kayak digabung. Insek sama fungsinya digabung. Digabung Ya, disemprotin. Jadi seminggu Ya. sekali semprot. Seminggu sekali nyemprot. Kalau pengobatan seminggu 2 kali, penyembuhan. Kalau udah terdampak penyakit. Seminggu sekali. Kalau Iya. pengobatan masih kesalahan juga seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Sampai rolling. Rolling, ya rolling. Rolling ya. Iya. 4.000 ya. 4.000 meter. Pakai pupuk dasarnya berapa? Pakai kohe ayamnya per 1000 meter 100 karung Pak. Berarti 400. 400 karung berarti. 400 karung. Berapa harganya? Karungnya harganya berapa? 10. Sampai lahan 12.
Sampai lahan perkiraan 15.000 Pak. Berarti 600.000 ini. Ya. Ya. Tergantung lahannya, kalau jauh akses jalan dari jalannya lebih motor. Mulai legalnya sudah ya, 600.000 ya. Iya. Ya kan? Ini NPK-nya. MPK-nya pakai Korea, Ponska sama Vertipos Vertipos itu untuk NPK. dasaran, untuk dasaran. Vertipos itu NPK isinya ya. Vertipos mah fosfat sama sulfur. Oh, Kandungannya dominannya fosfat. jadi NPK-nya berapa? Ini udah dasar dulu kan? Iya, dasar. NPK berapa kilo? Kalau Koreanya 1 karung 100 kilo. Oh, 50. 50 kilo. Korea. Korea itu mah. Korea 50 kilo. Ponska subsidinya 100 2 karung. Vertipos 2 karung. Vertipos itu sulfur isinya Sulfur sama fosfat. Iya. Dominannya fosfat tinggi 20%. sulfur sama fosfat ya. Iya. Sulfur sama fosfat, sulfurnya berapa persen? Sulfurnya 5%. 5. Iya. Fosfatnya 20. Pak izin Pak, itu kalau 400 karung, kalau harganya 15.000 berarti 6 juta Pak. 10.000 harganya. Kalau 10.000 4 juta, kan itu 400 karung Pak. Kalau kita kan pakai 1.000 meter itu pakai 100 karung. Kalau pitik 18.000. 18.000 ya? Ah, sama. Ya. Kali 15.000 aja udah 6 juta Pak. Ini 15.000. Ya kali 400 Ya, kan 6 juta ya. Ya, Iya. Iya. karena itu modal awal. Modal awal. Wah, lumayan banyak ini. Lumayan. Kita pakai. Tapi Ini yang bisa saya berapa ini? Ini nggak udah cukup ini untuk pemberasan. pakai dolomit Pak. Kalau ini dia Dolomit. Dolomitnya yang kemasan 20 kilo. ya. Yang kemasan 20 kilo per karungnya. Ya, 20 kilo 25 karung. berapa karung? 25. 25 karung. Iya. Harganya Harganya per karung 15.000. 15.000. Tapi kalau udah nyampe kebun pakai tenaga kerja. 20.000. Nyampe kebun 17 Pak. 17.000. Berarti berapa ini? 200. Iya. Ya, 300.000 ya. 15 ya. Iya. Kalau ini ya. Ini 6 juta. Ini 100. Ini 200. Ini 100. Ini harganya berapa? Harganya bos. Vertipos 175 kalau berarti. 75. 175. Nah, sampai mengurangi ini untuk pupuk dasar, Untuk dasar. untuk nutrisi setiap habis panen atau setelah tanam. Setelah tanam sistem kocor bukannya ya. Nutrisinya apa? Pakai MPK 16. 16. Dilakukan. Dilakukan. Makanya apa? Mutiara 16. Berapa kilo? Per grup biasanya Satu dulu. Dilakukan satu dulu. dilakukan satu grup. Satu dulu pakai berapa kilo? Satu dulu itu 200 liter. Kalau masih kecil pakai 2 kilo. 2 kilogram. Ini 2 kilo. Nah ini 200 liter. Terus ada lagi nutrisinya. Biasanya ditambah asam umat biasanya. Oh, asam umat. Asam umatnya pakai berapa? Per
per 200 liter 500 gram Pak. Ini 200 liter plus ini 500 gram. 500 gram asam umat. Asam umat 1 kilo. Pakai berapa? 200 gram. Asam umatnya 1 drum. 1 drum 500 gram. 500 gram. Yes. Setengah kilo ya. Oh, untuk nutrisinya asam umat. Ini harganya berapa? 1 kilo. 1 kilonya 70.000. 1 kilonya 70, berarti 35 ya. Ini 2 kilo sekitar 40.000 ya. Ini 30.000. Ini untuk nutrisi. Ini biasanya kepake berapa lama? 1 drum untuk nyemprot matahari meter. Berapa lama ini habis? Berapa bulan? Oh, estimasi pengecarannya Ya, seminggu 6 hari sekali. 6 hari seminggu sekali berarti disemprotkan. Ya. Ini berapa kali aplikasi? Berapa? Kalau vegetatif paling 2 kali Penyemprotan habis, 2 kali bocor habis. Ya, kalau sampai Generatif generatif 4 kali 5 kali. bisa lebih sedikit kalau generatif. Kalau generatif pakai yang kaliumnya tinggi. Oh, kalau ini untuk penyemprotan sebelum buah. Buah. Sebelum buah. Apa pembuahan ini? Yang nutrisi ini? Sampai Itu mah vegetatif Pak. oh, masa vegetatif. Vegetatif. Masa vegetatif. Vegetatif 2 kali bocor. Nah, ininya nutrisinya beda setelah panen. Muncul bunga. Oh, dari setelah muncul bunga sampai nutrisinya berubah. Iya. Tambahin apa? Dari NPK? Grower. Hah? Yang PK grower. Pakai blower. Blower berapa? Blower itu isinya apa? Bagiannya 15%. PK. NPK. Iya. Oh, blowernya Fosfatnya 9. Kaliumnya 20. ini 20, ini 9, ini 15. 15. Ya benar. Tuh. Berapa kilo pakai? 1 drum? 3 kilo. 3 kilo. Per 200. Ini harganya berapa? Harganya 17.000 17.000 per kilo. per kilo. Ini pakai tadi berapa? Pakai 3 kilo ya? 3 kilo. 3 kilo per drum. Ya, berarti 1 kilonya 1 kilonya berapa harganya? 17.000. 17 berarti kali 3 54. Udah nutrisinya ini tambahin asam umat ya? Ditambah apa? Ada asam umatnya juga. Oke. Ada nutrisi lain selain ini? Biasanya pakai karate boron. Hah? Karate plus boron. Kalsium sama boron. Oh, kalsium sama boron. Oh, karate boron. Pakai boron berapa satu ini campurannya? Dicampur di sini apa? Dicampur sini? Campur sini nggak? Iya campur. Oh, dicampur. Iya. 1 kilo boron. Pakai boron. Boronnya 1 kilo. 1. Karate boron itu Iya 1 kilo. 1 kilo. Mereknya apa itu? Merek yang Sama mutiara. mereknya Mutiara ya? Mereknya karate plus boroni. Merek jenisnya pupuknya. Boron. Pakai boron 1 kilo. Harganya berapa ya? Harganya 14.000. 14.000 14.000. 1 kilo. 1 kilo. Kalau nutrisi ini sampai mungkin nggak perlu dikurangi, ini sudah pas ya, karena nutrisinya juga tinggal tambahin isyarat. Jaura. Ya, isyarat pada ini ya ini bisa dikurangi ya. Kurangi. Sebenarnya sampean ini kan untuk pupuk dasar pakai SP36 sebenarnya memperbanyak akar di awal. Iya. SP36 Iya. itu di awal bisa Cuma kurang mana? SP36 harganya Mahal ya? Oh iya iya iya. Ini bisa dikurangi separuhnya. Ini pakai berapa tadi? 1 sak ya? Ini pakai 1 sak. 2 sak.
Mas, ini bisa dikurangi sampai dengan 100 sampai kurangi. Ya, ini dikurangi 100, ya jadi hanya sekitar 300-an. Ya, berarti kan biayanya ini kurang. Tuh. Terus NPK ini nggak usah dikurangi. Ini nggak usah dikurangi, ini yang dikurangi. Kurangi 25 kilo. Jadi separuhnya aja. Fosfatnya kurangi. Ya, yang bagi pos tadi. Iya. Pakai bagi pos saja kan itu lebih murah kan? Iya. Ya, jadi ini memang merangsang akar ini. Ini untuk akar pertama. Ya, untuk merangsang akar. Jadi hampir sama dengan SP36. Nah ini sampai dikurangi 25 kilo aja. Ya kan? Ini sama ini aja dikurangi. Kalau ini sampai tinggal tambahin aja di zauranya. Kalau nutrisi, ya, nutrisi ini sebenarnya sudah murah. Ini kan kos yang mahal ini. Ya, kos yang mahal ini. Ini dikurangi satu ini nilainya sudah berapa? 2 juta kan? Dikurangi 100 ya? 2 juta benar? Harganya kan tadi berapa? 15 ya? 1,5 juta. 1,5 juta. 1.500 ya. Dikurangi 200 kan kita pakai pupuk dasarnya kan ini. Ya, ini disemprotkan pakai ini. Kita kurangi biar hasilnya lebih melimpah. Jadi nggak terlalu dikurangi banget sih. Karena ini 4.000 Mas. 4.000 untuk sayuran yang panen intervalnya per minggu. Seminggu sekali panennya. Seminggu sekali panennya. 3 hari sekali atau seminggu sekali? Panen ini. Panennya biasanya bulan ketiga 01 Pak. 01 Pak. Masing-masing. Petikannya biasanya sekarang petik, besok enggak, besoknya lagi petik. Oh, 2 hari sekali. Iya. Wow. 2 hari sekali. Kalau 2 hari sekali yang nutrisinya dikurangi 100 ini. Karena apa? Itu kan airnya konsumnya harus banyak kan. Itu kan mengandung kadar air tinggi. Ya kan? Sampai konsum kadar airnya. Ini proses untuk pemberian nutrisi sampai konsumnya pakai apa? Saiki. Pakai drip. Bikin angket. Sampai konsum ini 4.000. Bukan petani milenial. Kalau ini lahan sendiri Pak. Lahan sendiri bukan? Lahan sendiri apa lahan? Lahannya ada sendiri, ada kontrak Pak. Oh, ada kontrak juga. Iya. Ada yang lahan sendiri. Ada. Buat drip, buat aluran yang permanen, ya. Nanti kalau panen pakai hijauan melimpah, buat pertanian modern. Jadi saya nggak buka keran aja tuh air ini. Karena kadar air ini sama dengan tanam melon. Kan lahannya perbukitan Pak. Oh, perbukitan ya. Jadi kalau pakai selang drip pada susah. Oh, gitu. Sumber airnya kadang Miring ya, miring. miring, kadang miring. Jadi Enggak kata berapa batang ini? apa Pak? Ini berapa batang sampai 4.000 itu berapa batang? 4.000 nya 4.000 itu berarti 9.000 pohon. 9.000. Memang 9.000 tuh. Cangkir. Berapa orang yang kerja? Yang kerja kalau ngerjain 4.000 berapa orang? Paling 4 orang. 4 orang Pak. Satu kali Satu kali Sehari baru selesai. ya 4 orang. hari. Setengah hari Pak. Beda biasa Pak. Setengah hari. Wah, ini luar biasa ya. Intinya kita bisa belajar kerja kerasnya luar biasa petani ya. Bayangin coba, 9.000. Kemarin setengah harganya baru ini. Pikirannya udah sakit. Jadi ini aja yang dikurangi sudah mengurangi 1.500.000. Ini bisa dikurangi pakai Izaura. Ya, pakai Izaura untuk membeli Izaura. Nanti ini setelah ditutup semprot dengan Izaura. Sebelum ditutup. Oh, sebelum Pakai tutup. mulsa nggak? Pakai. Pakai mulsa. Sebelum tutup disemprot dengan Izaura, ya. Oh. Pada pemupukan ini, kemudian ini tinggal tambahin Izaura. Nggak perlu lagi pakai sapuan, karena ini ada sapuannya.
Kalau ini idealnya sampai kasih dua botol untuk 200 nggak apa-apa. 200 liter 2 botol. Kasih 2 botol. Jadi kalau ini kan nutrisinya ini kasih aja 2 botol sama aja. Kalau untuk semprot Pak sebelum tutup pulsa, Ya. sebelum 200 liter air, Satu botol bisa. Satu botol ya dokumentasi seperti tadi itu untuk 4.000 meter cukup. Jadi satu kali aplikasi 1 botol untuk tutup ya. Nah ini nanti untuk ini pakai 2 botol. Nggak perlu lagi asam kuman. Nanti lihat hasilnya. Ya. Ini sekarang posisi baru perlahan. proses olahan. Proses olahan. Mudah-mudahan. Tapi nanti dia kurang kalau mau bayar. Kalau nanti bisa dipakai template Pak. Kalau saya badannya sudah jadi ini. Udah lama Pak. Udah lama ya. Tapi agak aktif ya itu. Fokus ke pertanian. Oh, insyaallah ini tambah semangat ya. Ya. Terima kasih. Ya untuk sukses.